Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dalpa Sapitri dengan NIM 12021100235. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Institut Madani Nusantara. Alhamdulillah, puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai sosok dan ide-ide pemikiran dari Jamaluddin Al-Afghani. Nama lengkap dari Jamaluddin Al-Afghani adalah Sayyid Jamaluddin Al-Afghani bin Safar. Ia merupakan keturunan dari Sayyid Ali Al-Qamizi. Jika diruntun nasabnya akan mencapai pada Husain bin Ali bin Abi Thalib. Maka dengan itu, ia memiliki gelar Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Sejarah, ada yang mengatakan bahwa beliau lahir di Afghanistan tahun 1839 dan wafat di Istanbul tahun 1897. Ada pula sejarawan yang mengatakan bahwa beliau lahir di daerah Iran atau Persia. Berbicara mengenai pendidikan dari Jamaluddin Al-Afghani, sedari kecil beliau telah dididik oleh ayahnya sendiri dengan diajari dengan mengaji Al-Quran, lalu besar sedikit beliau diajarkan dengan bahasa Arab dan sejarah. Lalu, ayahnya mendatangkan seorang guru ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu fikih yang dilengkapi dengan ilmu tasawuf dan ketuhanannya. Sehingga, pada usia beliau 18 tahun, beliau telah menguasai hampir seluruh cabang ilmu Islam, mulai dari filsafat, usul fikih, sejarah, metafisika, tasawuf, kedokteran, astronomi, dan ilmu-ilmu lainnya. Beliau juga fasih berbagai bahasa, diantaranya bahasa Arab, bahasa Persia, bahasa Turki, bahasa Inggris, dan bahasa Rusia. Pada usia Jamaluddin Al-Afghani 22 tahun, beliau sudah mulai mengabdikan dirinya di Afghanistan, yaitu dengan menjadi pembantu Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Lalu, pada tahun 1864, Jamaluddin Al-Afghani diangkat menjadi penasehat Ali Khan. Dan pada masa pemerintahan Azam Khan, beliau diangkat menjadi Perdana Menteri. Namun, pada masa ini, pemerintahan Inggris telah ikut campur dalam urusan pemerintahan Afghanistan. Oleh karena itu, pada tahun 1869, beliau memilih untuk meninggalkan negaranya dan memilih menetap di negara India. Dan tak berselang lama, yaitu pada tahun 1870, beliau lebih memilih menetap di Turki dan diangkat menjadi anggota dari Majelis Pendidikan Turki. Lalu setelah itu, Jamaluddin Al-Afghani pindah ke negara Iran dan di sana beliau diangkat menjadi Menteri Penerangan. Pada tahun 1871, Jamaluddin Al-Afghani memilih pindah kembali ke negara Mesir. Pada tahun 1879, Jamaluddin Al-Afghani mendirikan Partai Hizb al-Watan atau Partai Nasional. Partai ini bertujuan memperjuangkan pendidikan secara universal, kemerdekaan pers, dan usaha penetrasi unsur-unsur Mesir dalam posisi militer. Dengan dukungan partai ini, Jamaluddin Al-Afghani berhasil menggulingkan Raja Mesir waktu itu, yaitu Khedive Ismail. Setelah beberapa bulan di Mesir, beliau berangkat ke Paris dan mendirikan perkumpulan Al-Urwat Al-Wuthqa yang beranggotakan orang-orang Islam dari berbagai negara, di antaranya dari India, dari Mesir, dari Suriah, Afrika Utara, dan negara Islam lainnya. Pada tahun 1892, atas undangan Sultan Abdul Hamid, Jamaluddin Al-Afghani kembali pindah, yaitu ke Istanbul. Akibat pengaruh Jamaluddin Al-Afghani yang begitu besar, maka Sultan merasa takut. Akhirnya, kebebasan Al-Afghani dibatasi dan ia tidak dapat keluar dari Istanbul hingga wafatnya, yaitu pada tahun 1897. Dapat dilihat bahwa sebagian besar kegiatan Jamaluddin Al-Afghani itu banyak menarik perhatian di bidang politik. Oleh karena itu, Jamaluddin Al-Afghani lebih banyak menjadi pemimpin politik dibanding menjadi pemimpin atau pemikir pembaruan Islam.
Sehingga konsep-konsep atau ide-ide pembaharuan Jamaluddin Al-Afghani lebih banyak di bidang politik. Di antaranya, yang pertama, Jamaluddin Al-Afghani menganggap bahwa musuh utama adalah penjajahan Barat yang merupakan kelanjutan dari Perang Salib. Kedua, umat Islam harus menentang penjajahan di mana dan kapan saja. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan itu, Jamaluddin Al-Afghani berpikir bahwa umat Islam harus bersatu atau lebih sering dikenal dengan istilah pan-islamisme. Pan-islamisme adalah ide pembaharuan dari Jamaluddin Al-Afghani di bidang politik, di mana ide ini mengajarkan bahwa seluruh umat Islam di seluruh dunia itu harus bersatu dan harus keluar dari perbudakan bangsa asing. Satu di sini bukan berarti meleburnya kerajaan-kerajaan Islam menjadi satu, melainkan bersatu dalam artian harus mempunyai satu pandangan hidup. Dalam pandangan luas, pan-islamisme berarti solidaritas antara umat Islam secara internasional atau seluruh dunia. Tema perjuangan yang terus dikobarkan oleh Jamaluddin Al-Afghani dalam kesempatan apa saja, yaitu semangat melawan kolonialisme dengan berpegang kepada tema-tema ajaran Islam sebagai stimulasinya, di mana tema-tema tersebut antara lain perjuangan melawan absolutisme para penguasa, melengkapi sains dan teknologi modern, kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, iman dan keyakinan akidah, perjuangan melawan kolonial asing, persatuan Islam, menginsapkan semangat perjuangan dan perlawanan ke dalam tubuh masyarakat yang telah separuh mati, dan perjuangan melawan ketakutan terhadap bangsa Barat. Adapun latar belakang dari terciptanya ide-ide Jamaluddin Al-Afghani tersebut yaitu kemunduran umat Islam yang diakibatkan karena telah meninggalkan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya dan mengikuti ajaran-ajaran yang datang dari bangsa asing terhadap Islam. Misalnya, pemahaman terhadap kodo dan kodar. Ini telah dirusak dan diubah menjadi fatalisme yang membawa umat Islam kepada keadaan statis. Karena paham fatalisme ini yang menganggap bahwa seluruh takdir manusia itu tidak dapat diubah, dalam artian bahwa manusia itu sebagai agen yang pasif. Al-Afghani sendiri menolak ajaran kodo dan kodar yang mengandung paham fatalistik. Menurut pendapatnya, kodo dan kodar mengandung arti bahwa segala sesuatu terjadi menurut ketentuan sebab akibat. Kodo dan kodar menurutnya sama dengan hukum atau ciptaan Tuhan. Selain itu, kemunduran umat Islam juga diakibatkan karena lemahnya persaudaraan Islam. Lemahnya persaudaraan Islam ini tidak hanya terjadi di kalangan awam saja, tetapi pada saat itu juga terjadi di kalangan para alim-alim ulama. Jamaluddin Al-Afghani, usaha-usaha untuk mencegah kemunduran tersebut bisa dilakukan dengan melenyapkan paham-paham yang keliru tentang Islam. Untuk mencapai hal tersebut, segenap negeri Islam perlu bersatu dalam suatu pertahanan bersama guna membela kedudukan mereka dari keruntuhan. Umat Islam harus mempunyai kepandaian teknik dalam kemajuan Barat dan wajib mempelajari rahasia dari kekuatan orang-orang Eropa. Selain itu, cara yang harus ditempuh dalam memajukan Islam dan mengejar ketertinggalan dari bangsa Barat menurut Jamaluddin Al-Afghani yaitu dengan kembali kepada teologi sunatullah dengan pemikiran rasional, filosofis, dan ilmiah. Kepercayaan kepada sunatullah akan membawa kepada pemikiran ilmiah dan sikap dinamis. Ide lain dari pembaruan Al-Afghani adalah pernyataan beliau tentang pintu ijtihad tidak pernah tertutup dan tidak ada orang yang bisa menutupnya. Reinterpretasi ajaran-ajajaran Al-Quran dan hadis agar sesuai dengan perkembangan zaman atau perubahan zaman modern hanya bisa dilakukan dengan ijtihad. Adapun untuk mencapai ide-ide pembaruan dari Jamaluddin Al-Afghani menuangkan dalam wacana pertama, rakyat harus dibersihkan dari kepercayaan ketahayulan. Kedua, orang harus yakin
bahwa ia dapat mencapai tingkat atau derajat lebih luhur. Yang ketiga, rukun Islam harus betul-betul menjadi pegangan hidup dalam kehidupan manusia, bukan sekedar ikut-ikutan belaka. Yang keempat, setiap generasi dari umat Islam harus ada lapisan istimewa untuk memberikan pendidikan dan pengajaran pada manusia-manusia yang bodoh, dan juga menerangi bahwa nafsu jahat dan menegakkan kedisiplinan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai sosok atau ide-ide pemikiran dari Jamaluddin Al-Afghani. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dan kekurangan maupun penggunaan diksi-diksi yang tidak berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.